sekarang customer behaviornya udah berubah kan. Tapi 30-an, 40-an ini atau 20-an ini kan lagi merambah gitu kan. Jadi mereka lebih cautious spending. Tapi kalau sekarang people are not necessarily setiap mereka makan they will splurge the money for that kind of expensive items. Mereka tuh sekarang pengennya short course kayak affordable set menu di restoran yang oke, tapi mereka maunya nggak lama-lama banget terus langsung mind blowing. Karena mereka pengennya konten, makan konten gitu. Iya benar juga ya. Iya, tapi emang kalau di Bali kebanyakan turis ya. Jadi semua orang kayak berlomba-lomba untuk gue baru datang ke Bali nih, gue bisa nggak barter sama posting makan gratis atau tinggal gratis. Oh gitu ada juga. Apa gosip-gosip di mana kayak word-word seperti 50 Best, Michelin Guide itu mau masuk ke Indonesia. Lo excited gak kalau dari segi marketing? Excited banget karena jadinya kan nanti akan tercipta kompetisi ya. Iya. Saya suka berkompetisi. Kompetisi sehat ya. Pasti lu sama kayak gua. Kayak penasaran. Iya. Pengen tahu siapa yang dapat siapa yang enggak. Iya. Itu udah pasti lah ya. Semua orang yang nonton juga pasti begitu. Welcome back to Ray Jensen Radio Podcast. Kali ini kita akan ngebahas lagi tentang marketing F&B. Sesuatu yang sangat penting di awal tahun seperti ini untuk bisnis F&B kita. Nah, tamu kita kali ini Anne Diana Putri. Dia adalah seorang strategic marketing manager dari MDA Group dengan restoran-restorannya yang sangat original. Nah, kali ini kita mau ngomongin tentang bagaimana sih caranya dia untuk manage beberapa restoran sekaligus dengan identitas restoran yang berbeda-beda. Karena ada yang Meksiko, ada yang Jepang, ada yang steakhouse, dan lain-lain. Dan juga tips and trick apa yang bisa dia kasih untuk kita semua nih. Nah seperti biasa jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Follow juga Ray Jensen Radio di Instagram dan di TikTok. And without further ado, please welcome Anne Diana Putri. Enjoy the show. Oke guys, kita ditemenin lagi nih. Sudah kembali lagi ke podcast kita. Anne Diana Putri. Nah dia sekarang menjabat jadi marketing strategic MDA Group. MDA Group ya. Yes. Restaurants. MDA Restaurants. Welcome back to the show. Thank you. Gila. Apa kabar? Baik. Great. Kan kemarin terakhir lu kesini, udah lama banget itu lu masih di Bali. Ya kan? 2,5 tahun ya. 2,5 tahun yang lalu itu ya. Oh damn. Gue udah 2,5 tahun di Jakarta. Oke. Nah udah 2,5 tahun di Jakarta, tapi take us back a little bit. Waktu lu mulai megang marketing restoran di Jakarta, instead of Bali, ada perbedaannya gak dari customer atau strateginya segala macamnya? Beda. Kalau di Bali karena customernya turis ya. Bali kan destination ya, for leisure buat holiday. Jadi the way we strategize lebih ke brand activation, awareness. Jadi it works kalau even though kayak collab deket-deket aja gitu, it works. Karena kan nggak semua orang ke Uluwatu atau nggak semua orang ke Canggu gitu. Dan community basis ya, kalau di Bali kan is little island, jadi semua orang kenal satu dengan yang lainnya. Kalau di Jakarta it's more customer retention. Okay. People are already living in Jakarta. Jadi lebih harus bisa gimana caranya lu yang tinggal di Jakarta datang ke restoran gue setiap minggu. No need to be occasional or birthday or anniversary. Gimana caranya? Nah itu customer retention yang jadi belajar buat kesana ya kalau di Jakarta. Gue mau yang dari tadi lu ngomongin itu, gue mau nanya nih soal community. Iya. Katanya di Bali, kalau lu nggak punya, ini katanya gue denger nih ya, kalau misalnya mau buka restoran di Bali atau pindah ke Bali buat kerja, ini buat bisnis restoran, kalau lu nggak megang komunitas lokal sana, apapun itu, entah itu server kayak artis, travelers, apapun itu deh, sulit bisnis. Bener gak sih? I think everywhere sama sih. Jadi nggak cuma di Bali kayaknya, di sini pun atau dimanapun ya, kayaknya akan sama. Tapi kalau di Bali sebenarnya nggak cuma harus lu pegang satu komunitas ya, karena Bali kan beda-beda ya. Misalnya gini, daerahnya kalau di Bali
beda. Orang-orang Canggu itu not necessarily going to Ubud. Iya. Every day mungkin enggak. Oh, yang enggak ada, jauh gitu. dong. Sebenarnya enggak jauh. Oke. Macet kan. Terus kayak orang di Bali tuh kalau pengennya tuh tinggal like living in the bubble gitu. Canggu macet banget kan. Jadi memang pentingnya untuk bisa megang per area. Yaitu biar kita tahu kalau misalnya ada apa-apa atau kalau misalnya kita bikin event ya we know siapa yang ada di in our neighborhood gitu. Jadi itu. Tapi kalau misalnya harus megang, misalnya kalau nggak megang server atau nggak megang apa jadinya nggak laku, that apply to Jakarta or Bali sih sebenarnya gitu. Harus diversify the market. Gitu. Ya gue juga kalau misalnya di Bali pasti bukan cuma ngundang tapi we need to be engaged with komunitas dalam setiap misalnya kayak ada surfing, ada fashion, ada gitu, another business owners gitu, atau backpacker gitu. Ya itu, tapi memang kalau di Bali kebanyakan turis ya, jadi semua orang kayak berlomba-lomba untuk even though kayak turis-turis ini berlomba-lomba untuk kayak gue baru datang ke Bali nih, gue bisa nggak barter sama posting makan gratis atau tinggal gratis. Gitu ada juga. Banyak banget. Bedanya kayak gitu juga dari Bali dan Jakarta ya. Jakarta juga banyak. Banyak tapi nggak nggak se-cringe itu gitu. Banyak banget kalau di Bali tuh kayak gue kalau misalnya kerja di hotel dulu buka email langsung kayak ada 10 email gitu. Tulisannya gitu dari Aussie, dari Australia. Jadi gue traveler, gue gimana emailnya kayak gimana? Jadi emailnya tuh kayak misalnya hai gue misalnya dari siapa namanya gitu, gue dari Australia, gue tuh content creator untuk F&B atau restoran or food stylist or anything. Your property it looks good, pokoknya dipuji-puji dulu depannya gitu kan. Abis itu baru I'm planning to going to Bali at this date gitu kan. I would love to collaborate with you. Ya gitu. Itu banyak banget. Nah itu balik lagi tergantung orangnya kan kalau itu. Iya tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Lu kalau misalnya enggak kalau misalnya lu ituin kan. Biasanya kalau orangnya mereka nggak akan email ya. Kita yang email dia. Bener juga. Maksudnya flow-nya begitu ya. Maksudnya flow-nya gitu. Begitu. Kalau orangnya bukan dia yang email kita, atau biasanya kayak by inner circle kalau orangnya gitu. Enggak yang direct email ya, Wak. Bener juga. Nah, itu dia guys. Kalau kata orang nih ya, marketing strategik grup besar ya. Jangan email atau DM IG, berarti kalau di Jakarta mungkin lebih DM IG. Iya itu. Sama di mana-mana udah DM IG sih sekarang. Tapi lu pernah kasih gak sih gratisan gitu? Lu okein? Pernah gak? Pernah lah, pasti pernah. Pernah kayak ada beberapa traveler dari Australia gitu, ada yang kita okein. Tapi kan waktu dulu gue kerja di hotel, bukan cuma gue timnya, maksudnya gue bukan cuma gue doang gitu, decision makernya kan pasti ada director gue kan gitu. Jadi we review everything, we audit everything juga, and then when it match gitu sama apa yang kita mau, and then ya udah kita kasih. Itu prosesnya lama lah, 2 minggu lah at least. Review segala macam. Tidak bisa menyesuaikan dengan traveling lu. Iya, mohon maaf nih. Oke. Nah sekarang Ana itu megang restoran DMD Restaurants, ada beberapa. Wabi Sabi, Carbon, Animale, apalagi? Iron Plate, H&M Butchered. Which is kemarin habis podcast, very fun, and makan di Carbon very nice. Ya kan. Gimana rasanya megang banyak brand sekaligus? Pusing kadang. Nggak semua orang pasti bilangnya pusing ya lah. To be honest pasti pusing lah untuk switch 5 different channelnya kan beda-beda karena bukan cuma ini kan yang kita over kan specialty restaurant kan. Jadi semuanya punya cuisine masing-masing gitu. Harus dijalanin ya. Pusing sih pasti pusing karena ya sometimes
kita lagi meeting apa gitu, terus tiba-tiba kayak kita come up with this idea, tapi ternyata itu kayak shit man, ini bukan the forumnya, ini harusnya buat di other restaurant, outletnya beda. Sometimes itu doang sih. Tapi kuncinya adalah harus tahu. You need to know who you are. Ini siapa, lu siapa, sama apa produk yang mau lu represent siapa. Contoh, gitu. misalnya kita ngomong karbon dah. Oke, kalau misalnya karbon kan is Latin American with Mexican and Peruvian flavor kan. The highlight of karbon is we have the corn itu datangnya dari Meksiko, sama the chili itu datangnya dari Peru. Dan chili dari Peru ini kan dari fresh chili ke dry chili itu namanya bisa ganti. Dari poblano terus ganti lagi namanya, kalau udah di dried namanya beda lagi gitu. Jadi ada anco, ada apa segala macam. Iya, banyak banget jenisnya. Banyak banget jenisnya. Cornnya juga banyak banget. Ada hominy, ada coklo apa segala macam gitu. Dari blue corn segala macam. Nah itu kan kita dari awal memang udah set. Oke, kita marketnya maunya it's Latin American. Jadi culture-nya harus lebih festivity, harus lebih hore gitu. Gimana caranya kita mau bikin lebih affordable? Not really, standarnya MDA kan kalau bisa dibikin susah kenapa harus gampang ya? Oke. Terus lu bikin makanya abis itu bikin Prancis tapi di teppanyaki gitu. Gitu kan. Tapi kita pengennya bawa the vibe kayak Latin. The music also need to be satu frekuensi sama konsepnya. Terus tequila di situ kan dispenser. So I never seen so much tequila. Banyak the largest jenisnya. Collection I think for tequila and Mexican di Indo ya. Iya. Gila banyak banget guys. Kalau lu kan suka gaya-gayaan tuh minum Azul. Ini cobain macam-macam. Ini 2024 ya udah masih Azul sih. Terakhir tahun baruan lah kemarin ya Azul. Move on gaya. Banyak banget. Anyway banyak banget tuh. Hey guys, kalau kalian suka konten seperti ini, jangan lupa like the video dan juga subscribe ke channel kita, Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Jenis-jenis tequilanya gue dibawa sama Ana sama Chef Andri. Tapi kan itu dispenser kan di tengah kan. So in order to get that you need to get up kan. Jadi emang harus bisa harus it's an experience. Experience. Jadi experience. Berdiri kayak lu shot-shotan sama teman-teman lo gitu. And good food. Yes. Very good food. Gue jujur pengetahuan gue soal Latin American food nol lah bisa dibilang ya, kecuali guacamole nachos. Iya. Taco. There's a lot. Iya, tapi ternyata di sana kayak expose sama banyak banget jenis-jenis cabenya, jenis-jenis jagung. Ada betul. Jagung yang gede segini satunya. Coklo segede. Iya, gitu. Rasanya kayak moist ya, gitu, kayak ubi. Iya, kayak ubi benar-benar. Iya, tapi jagung gede banget gitu. Ada yang kayak popcorn. Iya, menarik. Texture kan. Jadi ya, karena kalau makan ceviche kalau di Peru ya sama jagung dong, nggak sama nasi gitu. Mungkin kalau ceviche lahir juga di Indo pasti sama nasi ya. Iya gitu. Betul, gohu kan. Ya harus gitu. Jadi setiap orang kan udah vibe-nya udah kayak gitu. Berarti kan gue sebagai marketing juga harus capture market, siapapun itu yang datang ke Karbon, they need to know what we offer. Bapak Ibu, ini kita by the way ini jagungnya kita langsung dari Meksiko, ini actually blue, blue corn. Apa ya gitu. Belum ada kan Bu, belum pernah dengar. So that's the engagement yang we need to get dari customer ini. Bener gak kalau gue bilang dari semua outlet lo, Karbon mungkin yang paling nggak familiar orang Jakarta sama itunya kan. Soalnya kalau kayak Iron Plate ya French teppanyaki biarpun sangat unik, tapi seenggaknya orang Jakarta udah tau lah French food, udah tahu teppanyaki. Banget. Etienne Butchert mah udah nggak usah, ya kan itu udah merem aja udah full gitu misalnya. Wabi Sabi Japanese, ya kan? Lagi ya kan? Iya, udah pasti animale ya dengan homemade pastanya segala macam. Orang udah tahu, mungkin Karbon yang belum familiar orang. Betul. Kayaknya semua Latin American di Jakarta or Bali ya, in my experience, emang Indo belum ready sih. Bukan belum ready. I think because Meksiko or Peru itu bukan destinasi kita.
Jauh banget. Itu jauh banget dan emang kayaknya jadi paling jauh deh dari Indo ke South America tuh paling jauh. Gitu. Kalau Perancis kan orang kita masih ya semuanya pada mau ke Europe ya. Semuanya ke Europe, and then kalau lu traveling kan pasti ada Paris, ada Barcelona apa itu kan negara-negara maksudnya negara-negara tetangga yang memang bisa lu datengin dan akhirnya lu experience. So familiar gitu with the whole things. Tapi kalau Meksiko sama Peru kan sangat jauh ya. Betul. Dan kayak lu harus jadi orang yang pengen banget ke sana gitu. Iya, which is kayak apa? The first time gue makan tamale kemarin pertama kali, gue sering lihat di YouTube, di TV. Iya, terus ada cabe paling kecil di dunia katanya cuma segini. Gue makan itunya doang, buset pedesnya. Gila. Cabe termahal ya, acara pita. Ada apa cabai termahal itu? Iya, 1 kilo $25,000 US dollar. Okay. Tapi kan gak pedes banget, cuma kayak ada tropical taste. Iya, tapi gitu. Kaget aja gue sekecil itu. Meletus gitu kan di mulut gitu. Iya. Ya I think tapi seguting tequila lagi naik mungkin itu caranya gitu kan. Bisa juga. Tapi sebenarnya ya in terms of flavor, karbon itu flavornya paling dekat sama Indo. Makanan kita. Karena sama kayak Meksiko tuh kayak Indo banget sebenarnya. Ada sambal, salsa sambal. Iya, banyak lagi seleksinya. Sama Indo juga kan sambalnya banyak. Sambal hijau lah, sambal apa, sambal merah segala macam. Sebenarnya in terms of the cuisine itu Meksiko tuh paling mirip. Cuma memang karena orang kita gak familiar with that. Mungkin familiarnya kayak cuma Taco Bell ya, Mexican ya, taco kayak that's it gitu. Amigos lah seenggaknya. Iya yang kayak gitu. Jadi kayak ya udah segitu aja range-nya gitu. Oke. Nah, strategi lu apa untuk memanage brand-brand sebanyak itu? Apakah kalau di restoran nih orang sekelas lu nih marketing, apakah tahunan? Misalnya nih mungkin dari bulan November lu udah planning nih tahun 2004 kita mau ngapain big holiday di Centang apa gimana? Kalau itu udah harus ya. Kalau setahun kita breakdown biar orang bisa belajar nih. Biasanya kalau kita per 3 bulan. Per 3 bulan. Ada per 3 bulan, ada per 4 bulan ya. Tapi yang kita lakuin per 3 bulan. And then we mark biggest holiday-nya apa aja. Misalnya kita Januari sampai April berarti. Kurang lebih. Terus itu berarti kan di dalam situ kan ada Valentine's Day. Long weekend misalnya. Ada pemilu. Ada pemilu. Pemilu gak masuk kuliner ya. Tapi gue gak tahu kenapa siapa yang membuat kayak. Tapi kan libur. Libur pemilu ya. Jadi Valentine pada libur. Di situ kan kayak ada big dari Januari ke April itu ada apa? Ada International Women's Day, ada Valentine's Day, ada Easter, ada apa lagi ya berarti? Ya itu kayaknya yang gede-gede ya. Chinese New Year juga. Chinese New Year, yes. Chinese New Year. Yang itu, yang big public holiday itu kita akan lempar ke outlet masing-masing. Guys mau buat apa? Tapi harus dengan masih in brand ya. Maksudnya Animale mau buat Chinese New Year. Mau apa? Buatnya. Gimana? Carbon. H&M Butcher mau bikin Chinese New Year gimana? Iya, ada sih sebenarnya. Kita sebenarnya kalau bikinnya jadinya karena gini, Chinese New Year itu kan family ya. Lu kalau Chinese New Year pasti makan keluar tapi family kan gitu. Jadi kita harus tahu capture family-nya biasanya berapa orang? 4, 5, 6 gitu kan. Nah, dari setiap outlet ada berapa dari tahun lalu deh gitu. Biasanya berapa per table ada berapa orang. Nah, nanti itu kita bikin kita bikin sharing menu untuk family ini selama periode Chinese New Year. Gitu. Ibu bapak hari ini karena Chinese New Year kita misalnya mau ada sharing, kita ada special menu. Karena kalau Chinese New Year biasanya habis bagi-bagi angpau, makan-makan keluarga. Iya. Tapi yang Yusheng-nya itu ada di Wabi Sabi. Karena lebih masuk konsepnya. Kalau lu Yusengan di Yusengan Carbon, di AB agak bingung pakai daging ya. Terus bingung. Iya, kadang-kadang gue kan outlet gue kayak Bura-Bura is a Japanese cocktail bar. Nah, kadang-kadang gue bingungnya tuh nyambunginnya kalau emang gak masuk gitu, ngerti gak sih? Kayak contoh Christmas.
mau ngapain nih gue gitu, selain bikin Christmas cocktail gitu segala macam. Sebenarnya nggak harus kayak kalau big holiday kita biasanya mandatory ya, itu kayak each outlet harus come up sama something gitu. And then a part of that big one kita biasanya ada tematik dari setiap outlet. Kayak misalnya International Pasta Day gitu. Itu kan buat Animale masuk kan. Ya, kita mau bikin apa nih guys? Hari ini, hari Pasta Day itu mau bikin apa? It's not necessarily kita harus exposure gede-gedean, tapi it's good for customer juga ada something that they look forward to. Ada apa ya, something yang baru dari Animale? Kan of course semua orang maunya yang ada. Emang lu punya menu baru apa? Gitu kan. Iya. Jadi itu sebenarnya buat customer. Tapi kalau buat BOH-nya, jadinya mereka nggak bosen. Enggak, di mereka masak gitu tuh aja. Tapi kalau ada something beda kan kayak belajar hal baru juga. Iya, belajar menu baru, resep baru gitu kan. R&D lagi gitu kan. That's the thing sih, kayaknya dari hulu ke hilirnya kayak gitu. Itu big holiday. Terus kalau misalnya event-event kayak pop up itu gimana? Kayak kemarin kan akhir tahun ada pop up Jepang di Iron Plate, chef Jepang. Di Wabi Sabi, sorry. Venue-nya doang yang di Iron Plate. Ya bisa begitu juga ya. Ya restorannya sama. The perks of punya 5. Karena kita bawa chef Jepang yang Edomae style kan. Jadi kan harus sushi bar gitu. Kita nggak punya kalau di Wabi Sabi. Betul. Satu-satunya yang mendekati adalah Iron Plate punya private room. Ya udah kita bikin. Yang kemarin kita podcast itu. Iya, kita bikin taman gitu di Tepan itu. Kita taruhin pasir, kita bikinin Zen Garden gitu pakai terumbu-terumbu gitu-gitu. Wow, jadi Wabi Sabi lah pokoknya temanya tetap. Nah, itu dalam rangka apa? Apa emang ada dari elunya yang kayak orang marketingnya kita setahun harus bikin big event 3 kali, 4 kali. Ini sebenarnya baru kan dari MD Establish. Chef Andri akhirnya menyetujui untuk shout out to my boss. Shout out Chef Andri. Chef ini biasanya Chef Andri yang akan something come up with the apa ya namanya ya, kepengenan gitu. Oke. Biasa kalau dia tuh nggak akan nyebut kayak aduh pengen ya kayak kita datengin pop up atau bikin pop up gitu, enggak. He will never do that. Tapi biasanya gue yang akan catch that bite gitu. Kayak lu ngomong mulu deh gitu. Si Chef Kimura ini special karena dia kan apa ya, his life is sushi for him. Jadi dari dulu dia pokoknya the career itu different. Chef Andri pernah ketemu Chef Kimura di salah satu restoran di Jepang yang invitation only di Yamaguchi. That's the first time Chef Andri ketemu si Chef Kimura. So for him itu kenangan yang sangat gila nih, chef bisa sampai udah tua aja the passion for sushi itu segitunya gitu. Jadi dia kayak iya nih. Jadi pas gue ke Jepang, gue bilang, gue mau ke Iwasake. Gue bilang, Iwasake di mana? Di ini, gue bilang di Toyama. Lu harus sushi Jin gitu nih. Apa tuh? Ke sana ke outletnya. Iya, gitu ke outletnya. Akhirnya ya udah terjadilah. Akhirnya gue actually the communication kan 3 bulan kan gue sama si Chef Kimura. Penasaran, lu ngundang chef dari luar negeri gitu, emangnya bisa make money ya kalau begitu? Enggak dong. Nah, buat apa kalau gitu? Brand awareness. Iya ada strategi itunya kan? Iya ada. Ya enggak, ini gue nanya, nggak gue ngerti kan, gue juga sering diundang pop up gitu kan? Iya maksudnya. Buat listener, kayak gunanya bikin event seperti itu, apa sih dampaknya yang dicari dari sebuah restoran kalau bikin acara seperti itu? Udah pasti duitnya diusahakan tidak minus, diusahakan. Itu tidak minus. Ya kan? Kalau minus ya dikit-dikit lah, hitungannya kayak marketing, bilangnya gitu kan. Betul. Nah tujuannya apa sih ini? Biar lu yang ngomong gitu kan. Kalau dari gue, semua brand yang selama ini gue pegang, gue pasti selalu lihat kayak misalnya nih Wabi Sabi kenapa datengin Chef Kimura, karena itu kan dari Jepang ya, maksudnya itu beda banget. Karena sebenarnya gini, MDA itu kan is a lifestyle restaurants group, tapi kan kita maunya positioning ourselves itu di
situ gitu. Misalnya kayak kita pengennya expose ourselves ke foodie yang international. Iya. Gimana caranya? Adalah ya itu salah satunya. Siapa nih yang kita bisa undang tapi win-win solution. Jadi misalnya gini, si Chef Kimura ini datang tapi kita juga dapat something dari dia. Iya. Dia juga of course dapat banyak dari kita gitu. Banyaknya kok gitu ambil melotot ya. Iya. Ini pasti banyak kan gitu. Tapi harus win-win gitu. Ini kolaborasinya untuk apa? Oke, brand awareness, tapi juga dari experience yang kita pernah lakuin kayak Chef Kimura ini. Man, dia tuh umurnya 55 ya. Tapi the moment dia landed di Indonesia nih di Jakarta, he never stop. Dia cuma tidur 3 jam and then kerja. Kita padahal udah bikin itinerary nih. Oh, nanti kita mau ajak Chef Kimura ke Ancol gitu. Oh, kita mau ajak Chef Kimura ke sini. Iya. Boro-boro. You didn't miss anything, Chef. Enggak. kita tuh kayak udah overthinking. Ternyata bajak doang. Enggak. Dia tuh very professional. The moment he landed, dia beneran langsung mau lihat ikan-ikan yang dia udah order. Langsung semuanya dikulitin. Oke. Kerja profesional. Kerja dan dia ngajarin kita gimana caranya nge-treat ikan ini. Gila, ikannya tuh ada banyak banget. Ada kali 12 ikan yang belum pernah kita tahu. Berarti plus poinnya 1, anak-anak kitchen ya seluruh staff lah ya. Misalnya kalau mau lihat juga akan belajar skill baru, dapat pengetahuan baru dan pengalaman baru. Itu 1 plusnya kan. Iya. Nah, terus sama kita juga akhirnya bisa bilang kan sama our team member kalau guys nih aki-aki aja tuh bisa se-passionate ini sama kerjaannya dia gitu. Ini udah 55 tahun. You guys baru 20 tahun terus ngeluh begini. Look at this guy gitu. Dia kagak tidur. Iya, itu buat internal. Nah, tapi ya emang kalau pop-up kan ada, ya kalau lu ngundang chef terkenal atau bartender terkenal itu kan ada efeknya mungkin. Di luar negeri lu bisa dikenal juga mungkin. Iya, exactly, betul. Mungkin tuh. Dan kita jadinya kalau in terms of exposure, kita kan jadi collab. Misalnya kayak jadinya kita Chef Kimura pasti expose kita dong gitu. Nah, akhirnya marketnya yang di sono seenggaknya tahu. Yes, betul. Iya kan, soalnya yang menariknya kan kalau misalnya kan kita di Indonesia sekarang ada beberapa restoran dan beberapa bar dan beberapa hotel juga yang masuk 50 best list tuh kan. Iya. Nah kan itu kalau gue perhatiin mereka pop up sama orang luar negeri itu nggak berhenti. Iya. Bisa berapa bulan sekali tuh dia ngundang, dan sekarang mungkin kalau udah sering si bar ini diundang ke sono gitu kan. Nah itu gunanya pop up itu kali. Betul. Nah. Tapi ya harus that's true, dan kita juga harus tahu tujuan kita mau ke tempat itu apa. Is that really just for exposure yang keren buat random people? Or is that the exposure yang kita mau emang buat targeting ke the destination yang kita memang set gitu. Contoh? Kayak misalnya, misalnya lu punya restoran mau ke 50 best. Lu gak mungkin dong kayak ngundang pop up atau collab sama restoran-restoran yang biasa aja. At least under 50 best. Iya. And then you atau yang mendekati lah. Top 100 dulu lah kalau lu belum nyampe ke sana. Gitu. Harus ke situ kan. Kayak your ininya apa, tujuannya kemana gitu. Lu mau bikin si tempat lu mau kemana sih sebenarnya. Lu gak ada itu mandat dari bos supaya kayak masuk itu. Hah? We do things from our heart aja gitu. Ya kalau masuk ya alhamdulillah, kalau nggak masuk ya it's just not our time yet, itu doang. Oke, kalau misalnya begini nak, gue bos lu misalnya nih ya, sekali nggak bisa bayarnya. Tapi misalnya gue bos lu, gue bilang nak, gue pengen deh restoran gue ini lu coba gimana caranya untuk masukin 50 bestnya. Apa yang akan lu lakukan? Strateginya pertama, just ini aja buat penasaran and for fun. Gue juga gak punya restoran sekarang. I don't know how 50 best place ya, gue gak tahu. Tapi mungkin yang bisa gue bukan kasih tahu sih, yang bisa gue mungkin kepikiran adalah
try to know circle di 50 Best itu ada siapa aja selain di restorannya. Oke, restoran itu kan ada chef, ada GM, ada banyak ya, ada banyak elemen ya. Then you stalk them. Pendekatan. Ya pendekatan lah sama orang-orang ini. Tapi not only that, kamu juga harus tahu siapa aja media atau influencer yang sudah nge-posting or nge-expose nih tempat. And who are they? Siapa sih nih orang-orang? Stalk them juga. Maksudnya kamu harus lihat, oh berarti tipenya kayak gini. How the way they get to the point where they at now itu ternyata. Jadi kayak lu kalau misalnya ya kayak lu ngelihat Insta story kali ya. Kayak oke, lu klik satu account, terus klik lagi another account, klik lagi another account, klik lagi another account. Terus at the end of the day lu udah tahu kan. Jadi kayak agen CIA kan sebenarnya. Jadi lu udah tahu, oh ternyata dia ini ownernya ini. Oh ternyata ininya gini. Oh ternyata ternyata ininya gini gitu. Ya, jadi stok dulu sosmednya. Iya. Iya biar tahu kayak lah. paling nggak orang-orangnya siapa. Iya orang-orangnya siapa, kerjanya ngapain aja. Dia bisa kayak gitu, emang dia kerjanya berapa hari, berapa jam, emang ngapain aja sih gitu. Those things yang harus dimengerti. Gitu, nggak cuma oh gue mau kesini gimana caranya, gue bayar berapa, no man, that's more than that. Emang di jangan mulai Ray. Ya enggak, tapi gue perhatiin begitu, sering banget pop up hama yang luar negeri, itu mungkin salah satu caranya. Tapi on the other hand kan kalau lu restoran misalnya baru mulai ya, restoran Jakarta belum tentu mau kan. Of course. Ya kan, siapa lu? Iya. Ngapain gue pop-up tempat lu gitu kan. Iya. Value-nya juga gak sama. Iya. Oh jadi iya. Bayar lah kalau kayak gitu. Iya bayar. Tapi kan ya benar, lu harus pilih-pilih juga siapa. Iya. Gitu kan. Sama poinnya apa? Emang lu cuma pengen bikin event aja yang bikin datengin crowd, atau you want other things? Mungkin kayak kalau bayar itu tuh general. Misalnya lu gak bayar medianya, misalnya gak bisa dibayar di media, tapi ya si restoran tetap harus keluar duit nih. Misalnya 50 Best lagi bikin acara di Singapura, di Bangkok tuh sering. Oh iya. Ya lu datang dong kalau mau di notice, biar lu di sana bisa kenalan. Seenggaknya di acara 50 Best ada judge-nya lah, pasti kan diundang dong. Biarpun dirahasiakan diundang kan. Ya lu kenalan sama mereka, gue marketing sini, seenggaknya tahu, gitu kan, seperti itu. Ya tapi itu juga kan gak jadi kuncian ya. Oh enggak, gue cuma bilang buat kayak koneksi kan. Kalau buat restoran yang kepengen aja masuk gitu, I would love to restoran gue masuk ke sana gitu, I would love to gitu. Dan gue yakin banyak, gitu. Tapi bukan target. Kayak hidup mati di sono, enggak juga, gitu ya. Enggak juga kan, cari cuan lah ya kan. Oke, tapi lu excited gak sih denger gosip-gosip di mana kayak award seperti 50 Best, Michelin Guide itu mau masuk ke Indonesia? Michelin mau masuk Indo ya. I heard. Lu excited gak kalau dari segi marketing? Excited lah pasti, excited banget karena jadinya kan nanti akan tercipta kompetisi ya. Saya suka berkompetisi. Kompetisi sehat ya. Bagus. Kayaknya nanti mungkin akan lebih dinamis untuk persaingannya ya, untuk kompetisinya. Pasti lu sama kayak gua. Kayak penasaran. Pengen tahu siapa yang dapat, siapa yang enggak. Itu udah pasti lah ya. Semua orang yang nonton juga pasti begitu. Ya tapi menaikkan kualitas lah seenggaknya, hopefully one day kan. Iyalah, attract turis juga bisa. Misalnya kayak foodie ini kan mereka ada turis-turis yang memang cuma buat keliling makan doang ya. Yes, banyak dan gak sedikit itu. Kayak solo diner gitu. Iya, solo diners gitu. Iya, gue ke Saint Peter aja, buset banyak banget solo diners dari macam-macam negara. Lu solo diner gak kemarin ke kemarin enggak, gue berdua sama temen gue. Oke. Nah, lu sebagai seorang marketing, ini jadi contoh yang baik guys. Lu sebagai orang marketing strategic manager, lu take care of PR juga kan. Nah, kan emang produk harus tahu. Nah, lu sampai kalau lu jalan-jalan, lu aja kayak kulineran kesana niat gitu makan gini, ya kan? Iya. Kenapa?
Ya karena mungkin gue suka kali ya. I mean I love what I do and I do what I love. Jadi kemanapun gue pergi, gue pasti akan cari tempat yang kayak why this place is become number berapa gitu misalnya. Iya, nah kalau kita ambil yang kemarin lu datang, Saint Peter. Iya. Di Sydney kan. Di Sydney. Itu buat konteks nih guys, Saint Peter itu siapa nama chefnya? George Nealon. Ya. Ya kan, gue lagi tenteng-tenteng bukunya. Iya. Dia tuh gila ikan lah. Iya. Wah, ikannya gila ikan di dry age, dia dimacem-macemin sampai dapat award. Iya. Jarang banget ada chef kayak dia. Iya, gila. Nama restorannya Saint Peter di Sydney. Seenak itu gak makanannya? I think it cannot be judged by enak ya. Karena se-interesting itu atau interesting, yes, interesting. Karena waktu itu gue kan lunch dinner beda dia. Kalau lunch ada a la carte and then dinner itu semuanya set menu. Dan gue masuknya ke dinner. Gue pengen tahu set menunya gimana. Very interesting karena of course lah kita udah baca bukunya ya, udah kayak ngeliatin sosial media gila nih orang bisa begini banget gitu. Foto-fotonya. Iya, misalnya bisa treat ikan kayak daging gitu. How? Dan why? Iya, why? Nah, pas nyampe sana, actually pas lihat menunya, sebenarnya kan kalau di Australia, the good thing about Australia is they very treat their local produce very well. Yes. Gitu. Jadi semua ingredients yang ada di Australia, maksudnya kayak semua yang ada di restoran itu, of course bagus. Iya. Nah, kan mereka fish marketnya Sydney juga bagus terkenal gitu. Kan? It's very interesting ya. Maksudnya dari beberapa dishnya, to be honest itu enak sih menurut gue, balance, flavornya balance, semuanya balance gitu. Would I come back to that place? Kalau different menu mungkin yes. Oke, karena for the experience. Ya, different ya. Maksudnya how the hell people nih orang bisa bikin es krim dari gelatinnya fish eye. How gitu. Iya gitu kan. Kayak gitu bisa gitu. Ya, bisa gitu. Karena kan dia semuanya utilize the whole fish kan. Iya, itu. Ya gua bikin krim di depan dari zero sampai jadi krim itu buat si tartnya. Terus dipakai. Maksudnya bikin krim dari zero? Maksudnya dia bikin sendiri di depan. Maksudnya kan itu kan open kitchen doang kan. Cuma satu line doang. Semuanya dibikin, semuanya kita ngeliat gitu. Oh, oke. Kecil tuh tempatnya kecil. Semuanya ngeliat. Gue makan waktu terakhir that experience itu di Noma. Dan gak selama Noma. Oh enggak, jujur gue suka banget makan. Fine dining gue suka masaknya. Kalau makannya gue gak gitu enjoy karena lama banget. Oh iya kalau itu fine. Gue makan 3,5 jam di Noma. 3,5. Gue udah ngefans ya dan gue kerja di sana. Gue dapat makan di sana. Kok gue lama banget ya? Kok lama bener ya? Gila, pengen ngerokok dulu nih. Kayak gitu. Sebagai orang marketing dan PR, kalau lu lagi ke sana, restoran-restoran yang award winning gitu, apa yang lu lihat selain produknya? Kalau gua mayoritas gua akan lihat produknya, gua akan lihat kitchennya, gua akan minta kitchen tour gitu. Kalau sebagai marketing dan PR, kalau gua sukanya kasih reservasi birthday or anniversary, gua mau lihat. No man, I'm front of the house. So I want to see and I want to know. Ini orang ngapain gitu, what they do gitu. Kalau ada some people yang memang celebrate the specials di your pernah diapain aja gitu. Kalau di Sydney very minimalistic ya. Cuma dikasih kartu ucapan aja. Ya at least iya. Kartu ucapan handwritten gitu. Different restaurants, different treatments. Yang paling memorable? Yang paling memorable di Alia yang di Sydney itu memorable karena dikasihnya kita dikasih ini pistachio ganache gitu kayak bentuknya kayak brownie. Sumpah itu
Gila itu enak banget sih, tapi kecil gitu, just with the candle gitu, birthday. Terus dia punya dessert kecil gitu, kurma. Tapi itu enak banget kurmanya, sumpah parah banget. Alia nggak masuk apa-apa ya, ini Alia, kalau Alia restoran nggak masuk apa-apa. But that restaurant is very memorable for me. Iya, not necessarily lu masuk list lu the best. It's just kita kan tadi ngomong asal lu effort aja kalau ke sana kan. Bener, iya gitu. Emang beda sih, beda-beda. Wow. Lu lihatnya kalau orang birthday marketing, iya dong. Iya dong. Kan PR ya kan. Iya benar. Treating guest ini itu kan. Iya benar. Sama how long nih guest experience dari depan sampai duduk. Ya kan di greeting pasti gitu. Ada yang suruh nunggu lagi, karena host juga termasuk PR gitu. ya. Iya dong, kan at front of the house kan. Kalau di luar tuh kan sering banget ditaruh di bar kan sebelum itu. Iya, karena memang culture-nya begitu kan. Dia play drinks and then they move to the dining room. Gue waktu awal-awal gitu. Rada risih sih. Ditaruh di bar dulu ya. Gue purely karena gue harus jajan dulu dong kesini. Iya. Kalau kan gue pengen makan gitu loh. Iya. Kalau gua, lu nggak begitu tapi? Enggak. Iya. Kalau di Jakarta at least kan, menurut gua orang Indonesia, kalau makan, lu mau makan. Betul. Kita makan yuk. Kalau lu mau minum, lu udah mau minum. Betul. Indo, gitu. Iya. Kalau di sini kan, di luar kan, enggak. Oh iya, silakan cocktail bar. Gua nanya, meja kita belum ready. Oh ya, we're preparing your table. Sit at the bar, order some cocktail first. Iya. Kalau gua duduk doang, nggak masan apa-apa, risih juga. Iya. Bingung ya. Iya, tapi begitu sih emang culture ya kalau di sana ya. Tapi sebenarnya kan berarti tuh restoran emang pengen nawarin lu experience full experience dari food and beverage. So the way they offer is from beverage to the food. Terus kalau di sana di Australia tipnya gimana? Udah masuk sih. Oh udah masuk udah included masuk. Tapi ya? lo ya feel free to tip lah. Iya feel free. Iya, tapi kan udah masuk sih udah yang ada. paling rada ribet tuh di US kan ada. Oh my god, iya. Mahal banget sih ya sekarang ya. Iya. Anyway. Iya persentasenya gila cuan banget sih kalau jadi server di US ya. Makanya belajar bahasa Inggris tuh guys. Iya. Tapi server I don't know, it's like different state, different jurisdiction ya. Kalau di New York itu BOH sama FOH berbeda. Kalau tip itu eligible for FOH. Iya, nggak BOH. Which is kan sebenarnya gimana dong? Kan yang masak kitchen juga. Iya, itu ada satu content creator F&B juga, gue lupa namanya restoran milioner namanya. Oh. Itu ngomongin itu dia bapak-bapak, tapi ngomongin itu kayak, ya kenapa kitchen nggak dapat? Padahal nggak mungkin jadi experience kalau nggak ada kitchen. Exactly, that's why di Asia menurut gue the best sih. Iya, momen hospitality-nya semuanya the best sih. Kita kan kalau tip bagi rata biasanya. Iya. Sama service kan ya ada dari bill kan. Iya. Ya tapi kalau Asia udah nggak ada yang ngalahin deh kalau masalah hospitality. Apalagi Jepang, right? Jepang. Dia tahu code lu yang mana. Sampai dilihat begitunya. Nah pertanyaan lanjutan gue nih, kan the restoran dari MDA Group yang kita tadi udah sebut itu kan restoran original, konsepnya hampir nggak ada lagi lah ya, bisa dibilang. Iron Plate apalagi. Terus harganya juga gak murah. Betul. Gimana cara narik orang sesering mungkin ke sana? Dengan image biasanya kalau restoran yang harganya rada tinggi itu kalau ada occasion doang. Sering terjadi. Iya gimana untuk strateginya? Sebenarnya kita tuh kalau price ini ya, kalau bikin price, Evandri yang bikin price itu kita pasti udah market research. Kalau misalnya kita mau buat satu restoran atau mau buka restoran, kita pasti research emang di pasaran harganya sushi itu berapa sih gitu. Jadi kita sebenarnya nggak mungkin keluar dari those average. That average kita nggak mungkin keluar dari situ. Misalnya harga sushi kayak di luaran kayak 120.000. Ya kita nggak mungkin lah jadi 250.000. Gila kali. Enggak. Actually sebenarnya MDA semua the whole pricing point itu sama seperti yang di pasaran.
Yang bikin membedakan experience-nya, adalah experience-nya. Kita mau create the experience wholesome. Jadi kayak dari datang, that's why kenapa kalau semua orang pasti bilangnya, oh ya MDA fine dining ya gitu. Iya, ya itu kan karena nggak tahu sih kan restoran. Nowadays people kan nyebut fine dining is because degustation menu. Jadi semua restoran yang punya degustation menu, they call it fine dining. We test. So we do the social test nih di Animale. Oh gitu. Ya, yeah, we love to do that. Gimana? Animale itu kan very ala carte ya. Misalnya semuanya ala carte lah gitu. Belum pernah bikin omakase atau set menu. Kita tes. Oke, kita bikin set menu guys. Christmas. Oke, jual. Ternyata the number is kita jualan kayak 4 hari deh kalau nggak salah. Itu during Christmas festive lah itu. Terus pas ternyata comes up with the selling set menu paling banyak dari semua outlet is Animale. Why? Ternyata mereka tuh kayak kalau dari overheard customer, iya gila set menunya lumayan nggak mahal-mahal banget. Tapi jadinya kita makannya fine dining. Oke. Yes. Oke. Jadi gitu. Jadi sekarang course aja dibilang fine dining. Iya, gitu. Iya, bukan. Iya. Oke. Jadi, tapi kan emang sekarang customer behaviornya udah berubah kan. Karena sekarang tuh orang lebih suka generasi-generasi kita kan generasi, ya misalnya 30-an tuh udah mulai gain their money, power gitu kan. Iya, udah 40-an ya udah jadi CEO gitu kan. Ya itu udah berbeda. Tapi 30-an, 40-an ini atau 20-an ini kan lagi merambah gitu kan. Sebenarnya customer behaviornya jadi mereka lebih cautious spending. Nggak kayak dulu zamannya gue pertama kali di F&B ya misalnya 2016 2017 itu splurging money kayak misalnya mabok pokoknya makan buka 3 botol whisky gitu. Jadi kayak beneran yang kayak bisa tiap hari gitu. Tapi kalau sekarang people are not necessarily setiap mereka makan they will splurge the money for that kind of expensive items. Occasionally aja lah, very cautious. Terus pengennya tuh jadi spending turun loh. Spending packsnya sama, ya, tapi spending per packsnya. Iya, jadinya kayak packsnya sama, tapi spendingnya segitu-gitu aja. Even though harga sekarang udah mulai naik. Nah, gitu. Itu tahun lalu bener sums up tahun lalu banget tuh. Begitu emang. Iya. Kerjanya sama capeknya. Iya. Duitnya kurang dikit. Dikit doang, dikit. Tapi semuanya begitu rata. Iya. Sama. Iya, my God. Terus sama mereka tuh sekarang pengennya short course kayak affordable set menu di restoran yang gitu. Tapi mereka maunya nggak lama-lama banget, terus langsung mind blowing. Di depan. Kalau bisa ditulis nama, dikasih apa gitu, api, dikasih pokoknya. Gimik. Those experience gitu. Tapi maunya cepet. Itu gue pengennya cepet karena mereka pengennya makan konten gitu. Makan dan konten. Iya bener juga ya. Iya, jadi maunya cepet kayak apa yang bikin gue mind blowing nih gitu lama banget sih gitu. Kalau dulu kan enggak, we build the stomach kan. Kalau dulu kan dari kecil-kecil terus sampai yang bite, maksudnya jadinya build up kan stomach kita. Kalau sekarang kan enggak, they want to boom at the beginning. Iya dulu bisa sampai 21 jadi sekarang plot course. Kalau film ini ya kebalik ya, plot twistnya. Jadi plot twist sekarang. Jadi yang harus yang klimaks dulu baru ke masa lalu gitu, ke yang anti klimaks. Bukan begini jadinya begini. Oke. Oh ya pengen di mind blown di awal dulu. Iya di awal. Jadinya kayak they excited in the beginning. Kayak oh shit gitu. Oh bener juga ya. Wow. Iyalah gila gue sampai baca artikelnya yang di Hongkong gitu juga kayak top chefnya restorannya udah bikin affordable. Oh gak usah deh, Chef Andi cerita sama gue dia ke Vegas, Zoro Busong aja yang di Vegas udah bikin affordable set menu just for these people for this generation ya. Zoro Busong? Bukan steak tapi main course-nya of course. Iya tapi kan
Ya gue kan kerja di sana. Iya 3 kan? tahun. Mahal. Iya, tapi sekarang udah ada yang harganya setengah itu. Oke. Lebih short lagi. Jadi nggak mau spend terlalu mahal, pengen short course, nggak usah panjang-panjang. Iya, nggak usah panjang-panjang. Sama pengen nge-boomnya di depan kalau Iya, biasa. sekarang begitu. Oke. Nah, komplainan apa aja Oh my God. untuk orang kan udah ketaker dong yang datang ke sono, ya kan? Apakah komplainannya ribet sama kayak waktu lu saat handle restoran mungkin yang nggak dibaca fine dining di luar sana gitu? Sama sebenarnya sama. Karena gini, sebenarnya not necessarily misalnya gini, restorannya udah sekaliber itu berarti nggak ada orang-orang yang gengges gitu, nggak ada orang-orang. No, karena semua orang mau ke sana kan. So of course these people juga akan eventually kita akan bertemu gitu pada harinya. Jadi sama lah semuanya gitu. Sampai ada yang nanya free cage eggs. What? Ya, free cage egg. Jadi dia mau cuma makan telur yang ayamnya nggak dikurung. Oke, free range. Iya free range. Tapi dia maunya telurnya dari si chicken yang free range ini gitu intinya. Sampai dia nanya kayak apakah telur kamu? Ya kan kita mana tahu ya dari supplier. Ada baik, gue bilang. Ada sih supplier begitu, tapi kan belum tentu. Exactly. Okay. People will lie anyway, kan? And people will believe juga, gitu. Very cynical. Oke. Jadi ya pasti ada. Semuanya sama sih sebenarnya. Nah, kalau untuk tamu-tamu yang gengges begitu, sebagai PR yang baik, lo harus gimana sih? Biarpun udah ribet banget nih ya. Udah mau free range egg, ya kan? Iya. Mau custom salad, gitu. Gimana? Sebenarnya ya nggak mungkin ditolak ya. Dan kita nggak pernah bilang no or strictly something gitu yang bikin. Ngusir pernah nggak? Ngusir nggak sih, so far belum. Oke. Belum. Jangan sampai lah. Iya, jangan sampai. Tapi sebenarnya restoran have the right to usir orang. Iya tahu, tapi jangan. Enggak ya. Gue juga belum pernah. Gue sih nggak pernah. Yang ya kalau misalnya ada kejadian kayak gitu pasti banyak yang mau custom ini custom itu pasti ada. Everyday pasti kita nemuin. Pasti kita accommodate kalau misalnya memang itu bisa diakomodasi. Kalau misalnya memang kitchennya memang punya supplies-nya. Orang kita kan punya 5 restoran ya. Everybody just like us help. Gitu or something bisa. Sebenarnya kalau misalnya pun nggak ada, kita pasti kasih update ke customer yang maaf ibu yang ini nggak bisa karena kita emang nggak ada supplies ini. Jadi sebenarnya kuncinya adalah kita yang harus ngelit dia dan kita yang harus guide dia. Kan posisinya adalah kita as the guide kan. As the host ya kan, itu tempat kita. Iya harus kita guide dia. Ibu sorry ini kan ya gitu. Harus komunikasi aja sih sebenarnya. Oke. Nah lu apakah sistemnya lu sekarang di setiap outlet lu ada orang di situ buat marketing dan PR-nya juga gitu? Enggak, marketing di MDA cuma 2 kan, aku sama Jody. Bu Astrid pasti our big boss CMO-nya. Sebenarnya gini, kita pengennya kita kan small ya, kita kan boutique group. Kita kita selalu empower yang pegang di situ operationalnya. Jadi kita harus empower, kita empower the whole people, each restoran kan ada leadernya kan, ada misalnya kayak BOH ada 2, pasti chef in charge sama satu lagi pasti ada, terus ada manager operational sama asisten operational, terus FO. Jadi at least satu outlet itu ada 6 orang, pastry chef juga gitu kan, headnya. Jadi kita kita encourage them to know their customer. And then to engage with their customer, gitu. Jadi bukan semata-mata my job or other people's job, tapi it's everybody's job sebenarnya untuk tahu their customer. Nah kita udah lagi mulai untuk mulai kayak ayo guys, you can do it. Oke. Apa ada training program atau? Training program sih. Ada pasti training kita pasti ada, selalu ada kalau by Pak Toto
GM kita. Tapi sebenarnya what the drive is numbers. Jadi kita setiap minggu kan pasti ada meeting kan, where we at sama what's the plan. Kalau misalnya ada something miss dari each of numbers itu apa komplainan atau enggak lah, kok numbersnya the whole thing ya, ada revenue, ada berapa daging yang kita jual, ada pasta, ada macam-macam. Dari setiap outlet beda-beda biasanya. Berarti ini produk. Ada produk sama dari FOH juga dia akan kasih kita berapa bintang 5 review gitu minggu ini misalnya. Gitu. Oh itu masih peduli banget loh. Peduli banget sih enggak, tapi kita kan gini yang programnya. Award-awardan itu bintang 5 itu. Peduli banget enggak, tapi this Google review is one of the factor to untuk menilai seberapa jauh our staff udah kasih service gitu, atau ada yang miss mungkin. Yes. Gitu. Jadi sebenarnya not necessarily 100% kita akan terpacu ke sana, enggak, of course. Tapi kita selalu bikin kompetisi kayak, oke guys, kalau misalnya namanya ada yang disebut, misalnya dalam minggu ini paling banyak namanya disebut di komplainan di ini dong di review bintang 5. Di review bintang 5. Di review bintang 5. Oke. Namanya disebut di review bintang 5 gitu. We will give you the price soalnya. Kan buat mereka something. Yes. Gimana cara? Sebenarnya bisa ya, bisa beli kan. Dan gue sekarang nih mana HP gue? Gue sekarang mau itu apa? Mau review Iron Plate juga bisa di sini. Iya. Itu yang gue nggak suka. Apa tuh? Dari review gitu. Oh, gue nggak harus makan di sana. Oh iya. Oh banyak. Kalau itu mah ada banyak. Iya. Kemarin Chef Philip warung SCI. Oh, I love Chef Philip. Iya. Ngomong di sini. Gila. I wish. Ada yang bilang makanan gue di take away nggak enak segala macam. Dia nggak bisa take away restorannya. Iya emang. Iya ada dikasih bintang 1. Oh iya, ojol kan juga banyak yang suka nge-review kita bintang 1 gitu. Tapi kan kita sekarang udah bisa report ke Google ya. Sekarang Google udah semakin pintar by the way. Oh gitu. Kalau dulu zaman di restoran gue tuh kagak bisa. Iya. No, actually sekarang kemarin ada ojol yang kasih kita bintang 1, I report one day off. Wow. Oke, mendingan. Enggak. Yeah. Kenapa dia review bintang 1? Iya macam-macam, ada yang karena nggak dapet table, ada yang moodnya emang lagi nggak enak terus dari awal karena si ojol. Oh si ojol nganterin makanan atau nganterin bunga dari customer gitu. Oh customernya nggak mau turun ke lobby, bapaknya kan harus naik. Dia nggak suka kan naik lift. Terus restoran yang kena bintang 1 kan sebel banget. Ya tapi gimana? Oh damn. Oh ya tapi bagus kalau udah udah semakin pinter ya Google. Oke, thank you loh. Thank you finally. Terus lu gimana targetnya nih untuk MDA Restaurants? Targetnya? Yes. This year. Tentang soal apa nih? Oh this year. This year MDA expansion. Semoga mendapat expansion. Ya expansion tahun ini. Oke, jadi mau buka outlet baru? Mau. Atau cabang aja? Mau buka cabang boleh, mau buka outlet baru boleh. Oke, keren banget. Oke. Tergantung. Oke. Oh makanya lu sekarang udah punya tandem lu ya? Iya. Yang kemarin lu bawa ke bakmi siapa? Iya. Tapi sebenarnya itu udah 2 tahun. Oh dia udah 2 tahun? Iya, udah 2 tahun baru kelihatan. Oke. Well, thank you banget. Sukses buat pekerjaan lu. Thank you. Dan grup lu. Salam ke Astrid and Pak Toto and Chef Andri. Nanti kita main-main lagi ke sana. Please. Yes. Sebelum kita selesaikan podcastnya, ada pertanyaan dari beberapa. Wow. Ini kayak banyak yang teman-teman juga nih. Oke. Q&A guys, thank you very much for the questions. Keep them coming. Yang paling menarik kita tanyain. Ini pertama ada dari @Backdraft Project. Backdraft Mario. Project. Yes. Shout out to Bang Yo. Iya. Pendapatan Ane dengan pendapat. Sorry. Pendapat. Berapa?
Banyak ya. Dari Backdah Project, pendapat Tante Anne dengan marketing dengan sistem freelance atau bukan in-house? Oh iya, banyak kan restoran yang mungkin nggak punya budget untuk marketing in-house ya. Itu gimana? Karena pengalaman ngobrol sama chef-chef sepertinya mereka sedikit kesulitan menyatukan konsep dengan eksekusi materi marketingnya. Kalau freelance, gimana tuh? Possible gak sih? Ya. Kalau freelance, karena banyak. Possible gak freelance dengan menyatukan nama chef? Of course possible. Caranya sebenarnya harus komunikasi aja sih dari depan sama belakang. Sama, jadi misalnya gini, dulu kan gue juga freelance ya, zamannya pandemik ya. Di Bali gue pegang beberapa brand. Ini totally different ya. Ada di Matina, ada Breman, waktu itu ada Shotgun Social. So 3 different brand, 3 different shareholder, semuanya beda gitu. Pokoknya beda. Gila, mabok sih lo itu. Mabok. Tapi gue selalu bilang sama semua klien gue cuma bisa maksimum ngambil 3 dalam satu, misalnya dalam the whole kontrak kan 3 bulan misalnya kan. Dalam the whole 3 months. Pasti dia bilangnya kenapa gitu. Karena gue pasti akan mendedikasikan hari gue 2 hari misalnya. Iya, karena ke kan outlet. Sedikit banyak lo harus ke outlet. Of course. Betul. Iya. Bahkan semaksimal mungkin lo di outlet sebenarnya. Betul. Kan? Iya, jadi sebenarnya ini tip buat yang teman-teman yang freelancer yang freelance please. Ini ya harus punya integritas juga lah gitu. Lo kalau misalnya freelance buat F&B ya you spend 1 day or 2 days di tempat lah gitu, and then you talk to the chef, what the chef want to highlight. Di depan juga misalnya ada GM maunya apa dari the whole place, the whole group, or even the whole team member, shareholder maunya gimana gitu. Ini mau bawa bisnisnya kemana gitu. Jadinya kan sebagai freelance juga lu tahu, yang buat brand ini gue nggak bisa pakai KOL ini karena it doesn't match. Karena maunya mereka kesini arahnya gitu. Atau feel-nya nggak dapet. Tapi gitu kalau lu nggak di outlet susah banget. Betul. Jadi harus nggak bisa greedy. Ya oke lah. Maksudnya kalau misalnya mau ngambil banyak pun ya it's okay kalau lu punya tim ya. Tapi make sure kamu harus mendedikasikan 1 atau 2 hari di outlet dan ngobrol ya sama BOH or FOH-nya. Betul, ngobrol. Jadi distrategiin. Kan persepsinya orang produk sama chef-chef nih, orang marketing kan main HP doang, duduk di dining area ya kan. Kalau udah di outlet ya jangan begitu, lu ngobrol, makanya lu interact lah gitu, biar nggak persepsinya nggak kelihatan gitu. Gua tahu kerja dan berat juga, memang kerjanya di HP aja, tapi kan lu ngobrol lah, diskusi dan ke outlet. Tapi kalau HP-nya bisa di-share sama chefnya sama GM-nya juga boleh loh. Ini bagus nih di Perancis begini nih chef gitu. Itu boleh loh. Good tip, great tip. Gitu. Nomor 2 @Jungla. Woi, luar biasa nih yang komen-komen nih. Pertanyaan dari Bandung. Shout out to Jungla. Menurut Teh Anne, definisi program marketing yang berhasil itu apa aja sih indikasinya? Wadaw. Dan ini sebenarnya nggak ada, menurut gue itu nggak ada sesuatu yang kayak lu lagi lu kerja gitu terus harus gimana caranya buat berhasil. Kan berhasil kan is work WIP ya, work in progress kan. Semuanya setiap hari selalu akan gimana. Sebenarnya mungkin pertanyaannya gimana caranya it works always, kayak ada selalu eksistensinya ya gitu. Ya harus gue kan marketing itu bukan cuma bukan cuma produk, or bukan cuma brand, or bukan cuma chefnya doang. Tapi kan the whole things. Ada online, ada platformnya, ada online, digital. Digital ada website, ada social media, ada TripAdvisor, ada Google, the whole thing. Kalau semuanya lu bisa ada eksistensinya di situ, then your business works. Well, it's gonna be. Jadi not necessarily works. Revenue itu akan berjalan beriringan ya gitu. Kalau lu udah bisa memanfaatkan semua platform yang ada. Sebenarnya kan semua platform ini itu overwhelm kan. Ada website, ada Google. Gila, banyak banget sekarang platform tuh. Banget. Ada TikTok gitu kan. Kalau lu bisa mengutilize each of platform, it will goes to revenue, of course, kan generating sales kan. Sales, of course, nantinya not necessarily lu akan dapat revenue at that
very instant gitu. Tapi at least mereka akan ngomongin lo, oh gila men, nih Aneh Male ada pasta baru gitu. Aneh banget ya gitu. Ya, at least make the noise lah gitu. Ya, gue di skala kecilnya mungkin kalau lagi diundang pop-up sih. Tahun kemarin kebetulan gue hitung gue ada 15 kali pop-up. Gila, wow, capek banget. Terus capek banget sih begitu. Yang terakhir tuh udah kayak anjir nih yang ke-15. Kita kedua aja udah kayak tipes. Oh my God. 15 kali tuh gua yang ke restoran orang. Kalau yang di Bura-Bura belum dihitung, yang gua ngundang chef pop-up. Nah, tapi selalu gua tanya, oke, this event itu tujuan lu apa? Betul. Tujuan lu mau cari revenue untuk hari itu, tujuan lu mau emang ngabisin budget aja? Iya, atau nyari crowd? Atau pengen dapat tamu baru apa gitu kan, masing-masing event ada tujuannya gitu. Nanti ya di strategiin yang beda. Betul. Seperti itu jumlah. Pertanyaan ketiga dari Kurniawan_daydream. Mbak Ana, berapa besar peran marketing untuk usaha kecil? Dan kalau ada boleh kasih tipsnya. Thank you. Usaha kecil, UMKM. Besar atau kecilnya itu kan sebenarnya tergantung dari yang menjalankan, maksudnya kayak the manajemen ya. Misalnya lu sebagai business owner ya. Ya kalau usaha kecil kan pasti seenggaknya dia sendiri yang harus megang marketing. Betul. Bayangan gue ya. Iya. Tapi kan sebenarnya mau kecil atau besar atau dari semua lini ya, mau dari F&B, mau dari properti gitu. Semuanya itu kan tergantung dari ini bisnis modelnya mau dibikin how far you want to go. Apakah emang cuma mau udah gue happy kok di sosial media aja, gue posting update aja di Instagram sama Facebook, I'm happy. Gue udah maksudnya gue udah nutup. And then kalau misalnya emang cuma itu doang bikin lo happy, ya udah deh, why not gitu. Kenapa enggak? Tapi kalau misalnya memang dari bisnis modelnya terus the whole stakeholdernya pengennya take the way far gitu, then you need to hire someone yang lebih profesional gitu. Tapi kuncinya adalah you need to understand each platform itu apa aja sih feature-nya. Itu bisa di-unlock semua kok sebenarnya. Iya, itu betul. Dia. Ya harus belajar. Ana tuh rajin belajar soalnya gue lihat. Membaca, belajar. Rajin belajar. Jadi ya nggak heran skillnya oke gitu. Tapi harus belajar sendiri. Gue waktu UMKM gue sangat kesusahan. Ya. Kayak waktu. Itu, belum bales sih. Ya kali hire marketing gitu orang ini UMKM ya harus sendiri semuanya ya. Tapi harus belajar. Tapi kan lu jadinya bisa tahu banyak hal. Iya, betul. Terakhir dari Backdraft Food, di resto atau cafe kadang ada digital marketing, social media marketing, marketing aja. Apa tanggung jawabnya? Ini kayak order martabak ya. Digital marketing dan sosmed marketing. Oke, coba. Iya. Sebenarnya semuanya sama, it's under marketing. Iya kan. Tapi kan emang, but I feel him karena ada beberapa orang yang memposisikan mereka as a digital marketing itu kayak keluar gitu, kayak exclude dari the marketing team themselves. Karena sebenarnya sama, sebenarnya digital marketing ini harus bersama dengan marketing. Tapi as another branch dari scope-nya digital marketing ini bisa bersentuhan dengan sales. Dengan tim sales, tim revenue. Kenapa? Karena mereka sebenarnya gini, digital marketing itu ini juga buat hotel biasanya kalau begitu. Ini juga buat orang-orang ya. Digital marketing itu bukan cuma melulu tentang sosial media. Iya. Yes, itu bukan. Jadi digital marketing is more way complex than just only social media. Betul, website. Lu harus bisa belajar website. Lu kalau mau ngedit website ada blog. Di blog setiap website itu every word itu bisa jadi SEO. Jadi misalnya kayak lu tulis di Bura-Bura ada satu artikelnya kan misalnya ada kolom blog gitu, terus lu nulis gitu berapa paragraf gitu, tapi di wordingnya terus lu tulis Bura-Bura is the best Japanese bar in Jakarta. Every time nanti every time people search the word yang ada di situ,
will comes up to you. Iya, sama aja kayak ya kalau lu di YouTube kayak gue gini gitu. Iya, sama semuanya kayak gitu kan. And then ada other kayak tapi kan kalau website mungkin bisa nanti bersinggungan sama tim revenue kan. Pasti ada sales juga, sales yang nangkap. Oke, ini ada potensial ini nih dapat nih FIT misalnya, terus ntar salesnya yang nangkap gitu. Yes. Tapi itu rata-rata sih di hotel. Kalau di restoran jarang banget ada begini. Kecuali tempat event atau catering kali ya. Dulu gue di digital marketing agency, restoran itu juga sama. Itu their website is very good. Oke. Tapi itu very impactful ya. Maksudnya gini, kalau misalnya you bikin website bagus dari sistem reservasi sampai about, sampai lu pikirin semua flow-nya, it will go to sales. Karena orang nggak ribet, udah jelas, terus reserve aja udah. Iya, reserve terus udah langsung one click dan di back endnya lu bisa masukin kayak misalnya misalnya kayak di special event di tanggal ini, terus lu book di tanggal itu nih. Nanti itu akan ke-track di back end, misalnya di back endnya nanti kita kasih ada special UTM gitu, link gitu yang bakalan nge-track ini udah check out apa belum. Tapi semua e-commerce pasti kayak gitu sih. Jadi websitenya kalau lebih bagus lagi harus link ke e-commerce. Itu the way other level. Zaman sekarang emangnya website masih dong. Oh masih. Masih. Website kan kayak jejak digital yang lebih long lasting dibandingin dengan social media. Kalau lu di Google, kalau lu search kayak di Google search engine gitu, yang muncul pertama kali adalah online article. Of course the social medianya ya, maksudnya accountnya. But the online article itself is way longer. Oke, ya ini Ana yang bilang. Enggak, gue pikir udah nggak begitu penting gitu. Enggak, kalau bisa harus ada juga. Ada website. Jadi tambah lagi guys, selain social media lo pusing ada kan? Pusing. Makanya udah, paling benar follow Instagramnya Ana di mana Instagram Ana? Di ane.d7. Ane.d7 terus DM dia dah tahu minta tips and trick. Sukses buat MD Restaurants semuanya. Thank you. Dan kalau mau ekspansi kabar-kabarin. Yoi, amin. Thank you banget nih ilmu semua nih marketing dan PR. Semoga kalian terhibur dan belajar banyak dari episode kita kali ini. Jangan lupa subscribe di Regency Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Follow Instagram kita Regency Radio dan di TikTok. Cobain ke restorannya MDA Restaurant. Itu ada Wabi Sabi, Carbon, H&M Butcher, Animale. Did I miss anything? Iron Plate. Yes. Oke, cobain konsepnya banyak. Animale Meksiko, Iron Plate very interesting. Mediterranean, Carbon Meksiko. Animale Mediterranean, Carbon Peruvian, Mexican, Latin American. Iron Plate itu French. Di teppanyaki, very interesting. Iya. Itu and H&M Butcher dry age. Yakiniku ya bilang. Iya, yakiniku. Grill lah yakiniku. Oke. Steakhouse tapi yakiniku join. Yes, kontak Ana untuk tips marketing dan PR selanjutnya. Wow. We'll see you next time. Bye-bye. Thank you guys.